Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, sumber kekuatan kami dalam hidup ini adalah Engkau. Engkaulah menara dan penopang dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap seruan dan doa-doa kami, Allah yang mengetahui setiap jalan-jalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sadar kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan yang daripadamu setiap hari. Dan melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami dituntun, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman yang akan kami pelajari, kami lagi dikuatkan, kami lagi diteguhkan, dan kami lagi semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu, sehingga suara hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan topik kasih yang tak terbatas. Pada suatu hari, Doni protes keras kepada ibunya karena sang ibu memberikan hadiah kepada adiknya yang sangat nakal yang namanya Dono. Dan hadiahnya sama persis dengan dia yang terima. Doni tidak bisa mengerti mengapa ibunya memberikan hadiah kepada si Dono. Lalu Doni bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa sih ibu memberikan hadiah kepada Dono? Hadiahnya sama lagi sama saya. Seharusnya kan Dono tidak mendapatkan hadiah karena dia nakal, suka melawan, tidak mau buat PR." Tapi ibunya menjawab, "Kalian berdua adalah anak-anak ibu. Baik Doni yang penurut maupun Dono yang nakal. Dan kalian berdua berhak mendapatkan hadiah yang sama dari ibu. Karena cinta ibu kepada kalian tidak tergantung pada kebaikan kalian." Saudara, cerita di atas menggambarkan bahwa seorang ibu yang tidak sempurna saja bisa memiliki cinta yang tidak membedakan anak-anaknya. Dan ini adalah cinta yang indah. Namun demikian, cinta manusia tetap cinta yang terbatas. Kasih Tuhan tentu melebihi kasih ibu yang tidak sempurna. Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang tak terbatas dan melampaui segala sesuatu. Jadi cinta kasih manusia sehebat apapun, semurni apapun, tetap ada batasnya. Tapi hanya cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa kita bisa bilang kasih Tuhan tak terbatas? Dari mana kita bisa mengenalnya? Yakni dari kasih yang ditujukan oleh Kristus. Dan hari ini saudara, kita akan belajar dari Alkitab tentang kasih Tuhan yang tak terbatas yang telah ditujukan oleh Kristus itu. Sebenarnya ada banyak hal tentang kasih Tuhan yang tak terbatas. Tapi malam hari ini kita hanya akan belajar 3 kebenaran yang menunjukkan kasih Kristus yang tak terbatas. Poin yang pertama, kasih yang luas, yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya percaya kita semua sudah hafal ya, kita sama-sama katakan. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, istilah dunia di sini bukan bola dunia, tapi istilah dunia di sini adalah seluruh umat manusia tanpa kecuali. Jadi kasih Tuhan yang tak terbatas itu, yaitu begitu luasnya mencakup seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang. Berarti luasnya kasih Tuhan itu melampaui segala batasan, baik suku, pulau, kebangsaan, identitas, sosial budaya, kecantikan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi anugerah yang diberikan bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Saudara, hari ini kita melihat banyak terjadi perselisihan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Misalnya, Rusia dan Ukraina yang masih sampai hari ini berperang. Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak pernah selesai sampai hari ini juga. Suku Madura dan suku Dayak yang tidak pernah akur. Golongan dengan golongan, yang kaya dengan yang miskin. Masalahnya, apakah perbedaan itu salah? Jawabnya, tidak. Perbedaan itu pasti akan ada, dan kita tidak bisa menghilangkan perbedaan. Karena kalau kita menghilangkan perbedaan, itu berarti kita membuang identitas. Berkenan dengan hal itu, Alkitab memberikan jalan keluar, yaitu kasih sejati yang melampaui semua batasan. Hanya kasih Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita, yang mampu menerobos semua batasan. Karena kasih Tuhanlah yang memampukan orang untuk dapat menerima perbedaan dan dapat memahami satu dengan yang lain. Diceritakan ada seorang wanita yang bernama Laila. Laila berasal dari keluarga yang kaya dan terhormat di tanah Arab. Dan Laila ini jatuh cinta kepada seorang pemuda yang sangat sederhana bernama Kais. Dan Kais sangat mencintai Laila. Dan dia ingin menikahi Laila. Lalu Kais menemui orang tua Laila. Namun karena dianggap tidak sederajat dan memiliki latar belakang suku yang bertentangan, akhirnya cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Laila. Sehingga akhirnya Kais patah hati dan dia pergi ke gurun pasir untuk menyendiri seperti orang gila. Saudara, kasih manusia cenderung demikian. Kasih manusia seringkali melihat sesuatu untuk kepentingan diri. Kekayaan, kecantikan, membeda-bedakan status. Sedangkan kasih Tuhan tidak demikian. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara? Mungkin karena kondisi saudara, karena kesalahan saudara, karena kegagalan saudara, sehingga saudara merasa tidak layak. Itu konsep yang salah, dan saudara harus berubah. Karena kasih Tuhan kepada saudara sungguh-sungguh tidak membeda-bedakan. Tapi kalau saudara sudah menerima kasih Kristus yang luas itu, yang tidak diskriminatif itu, belajarlah untuk tidak membeda-bedakan apapun latar belakang. Dan itulah teladan kasih Kristus yang tak terbatas. Poin yang kedua, kasih yang tinggi dan jauh.
yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, istilah langit adalah ruang yang luas di atas bumi, di mana matahari, bulan, bintang, dan planet-planet itu berada. Dan tentunya jaraknya sangat luas, begitu tinggi, sehingga tidak dapat diukur dan tidak dapat dijangkau oleh apapun juga. Dan itulah cinta kasih Tuhan kepada kita, begitu tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh apapun juga. Yesus mau turun ke dunia. Dan tingginya kasih Tuhan kepada kita dinyatakan dengan tindakan. Dari abstrak menjadi konkret. Kristus rela turun dari sorga ke dunia menjadi manusia yang berdarah daging. Tuhan yang tidak kelihatan menjadi Tuhan yang kelihatan. Di satu desa, saudara, ada seorang janda hidup bersama ketiga anaknya. Pada suatu hari di musim hujan, ibu ini sedang menulis surat. Sepertinya surat ini begitu penting sehingga surat ini harus dikirim ke kantor pos pada hari itu juga. Sedangkan ketiga anaknya sedang asik nonton TV di ruang tengah. Dan saat ibunya sedang menulis surat, tiba-tiba anaknya yang pertama mendekati ibunya dan berkata kepada ibunya, "Ma, aku sayang deh sama mama." Lalu dia tersenyum dan kembali lagi ke ruang tengah untuk nonton TV bersama adik-adiknya. Tidak lama kemudian, anaknya yang kedua mendekati mamanya. Lalu dia melihat wajah mamanya dan berkata, "I love you, Ma." Lalu dia kembali lagi ke ruang tengah, nonton TV bersama adik dan kakaknya. Tidak ketinggalan, saudara, si bungsu datang mendekati mamanya, langsung memeluk mamanya, mencium mamanya, dan menyenderkan kepalanya di bahu mamanya dan berkata, "Ma, dedek sayang deh sama mama." Lalu dia cium mamanya lagi. Lalu akhirnya dia kembali ke ruang tengah, nonton TV bersama kedua kakaknya. Setelah selesai menulis surat, ibunya memanggil anaknya yang sulung untuk meminta tolong kepadanya mengantarkan surat ke kantor pos. Tapi anaknya yang sulung berkata, "Ma, aku gak bisa mengantarkan surat mama ke kantor pos. Mama kan lihat sendiri, di luar hujan begitu deras. Aku gak mungkin dong, Ma, bawa surat dalam cuaca seperti ini." Karena anaknya berkata seperti itu, mamanya panggil anaknya yang kedua untuk meminta hal yang sama. Tapi anaknya yang kedua juga berkata, "Aku gak mau, Ma, di luar hujan. Nanti aku basah kuyup, sakit lagi." Akhirnya datanglah si bungsu, langsung berkata, "Ma, biar aku saja yang mengantarkan surat itu." Tapi mamanya bilang, "Bagaimana mungkin, Nak, kamu mengantarkan surat ini? Di luar hujan deras." Tapi si bungsu berkata, "Jangan khawatir, Ma. Aku akan pakai mantel dan pakai jas hujan. Dan surat mama akan aku masukkan ke dalam mantel sehingga tidak kena hujan." Akhirnya mamanya memberikan mantel dan jas hujan kepada si bungsu. Lalu si bungsu pergi ke kantor pos. Jarak antara rumah dan kantor pos cukup jauh. Tapi
demi menolong mamanya. Dan karena besarnya kasih si bungsu kepada mamanya, si bungsu rela berjalan di tengah-tengah hujan untuk mengantarkan surat mamanya ke kantor pos. Dari cerita ini, saudara, siapa di antara ketiga anak ini yang sungguh-sungguh mengasihi mamanya? Tentu si bungsu ya. Kenapa? Karena si bungsu menunjukkan kasihnya bukan hanya lewat kata-kata saja, tapi si bungsu menunjukkan kasihnya lewat sikap dan perbuatan. Bagaimana dengan saudara? Jika saudara mengaku mengasihi, tindakan apa yang telah saudara lakukan? Dan angkat telepon kalau bunyi ring. Salah satu bentuk cinta. Tolong kasih tahu kalau sedang persekutuan. Saudara, kalau saudara mengaku mengasihi, tindakan apa yang saudara lakukan? Kasih sejati, kasih yang tulus, membutuhkan tindakan nyata. Mulailah saudara berbuat sesuatu sebagai bukti cinta saudara. Sedangkan istilah sejauh timur dari barat adalah simbol dari tidak terbatas. Dan ini menunjukkan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Henry dan Martha sudah menikah lebih dari 40 tahun. Lebih lama dari Melgi dan Meske. Dan selama mereka menikah, tidak ada rahasia di antara mereka. Kecuali satu, kotak sepatu yang disimpan Martha di dalam lemari pakaiannya. Martha berpesan agar jangan sekali-kali Henry membuka kotak sepatu tersebut. Suatu hari, Martha sakit dan berbagai upaya telah dilakukan untuk kesembuhan Martha. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan di atas tempat tidur, dengan suara lirih, Martha memanggil Henry untuk mengambil kotak sepatu yang disimpannya di dalam lemari pakaian. Ternyata Martha sadar bahwa inilah waktu yang terbaik membuka rahasia kotak sepatu. Dengan berlahan-lahan, Henry membuka kotak sepatu tersebut. Dan ketika dibuka kotak sepatu tersebut, dilihatnya ada 2 buah boneka racun dan uang 10 juta rupiah. Melihat ini, Henry bingung. Dia tidak mengerti dengan barang-barang ini. Lalu Henry bertanya kepada Martha. Dan Martha bercerita bahwa neneknya berpesan agar jangan sekali-kali membentak atau berteriak jika sedang marah dengan suami. Dan neneknya juga bilang, kalau suatu saat ia marah kepada suami, ia harus tetap diam dan merajut sebuah boneka. Mendengar itu, saudara, Henry hanya bisa tertunduk dan menangis. Karena Henry sadar, Henry sering membuat Martha marah. Tapi, uang 10 juta ini, apa maksudnya? Lalu Martha berkata, suamiku, uang ini adalah hasil penjualan
boneka-boneka rajutanku. Wow, saudara, dapat dibayangkan sudah berapa kali Henry membuat Martha marah. Namun demikian saudara, dari sini kita bisa belajar, kemarahan pun bisa menghasilkan uang. Jadi para ibu, kalau sedang marah sama suami-suami, diam aja, tapi rajut aja boneka. Lumayan untuk income tambahan. Saudara, ini hanya cerita humor. Tapi cerita ini memberikan kita pelajaran tentang sebuah pengampunan tanpa batas. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali itu sama dengan mengampuni tanpa ada batas. Jadi, orang-orang percaya senantiasa hidup dalam pengampunan. Dan dalam hidup orang percaya tidak ada istilah tiada maaf bagimu, tapi selalu ada maaf bagimu. Bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini saudara sudah bisa mengampuni orang lain seperti Kristus mengampuni saudara? Kalau saudara bilang belum atau tidak bisa, malam ini minta Tuhan perbaharui hidup saudara, dan terimalah kasih-Nya yang sungguh membersihkan dosa-dosa saudara dan yang telah membuang dosa-dosa saudara ke tubir-tubir laut. Yang ketiga, kasih yang panjang, yang terambil dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Saudara, istilah kasih yang kekal di ayat di atas ini berbicara tentang panjangnya kasih Allah yang tidak terbatas. Dan kalau dikaitkan dengan ukuran, ini berarti tak terukur panjangnya, tak berkesudahan, kekal sampai selama-lamanya. Kapan Allah mulai mengasihi kita dan sampai kapan kasih-Nya diberikan kepada kita? Jawabannya tidak dibatasi oleh waktu. Yesus sudah ditetapkan mati menebus dosa manusia sebelum dunia ini dijadikan. Ini berarti saudara, Allah telah mengasihi kita sejak dari kekekalan. Kasih Allah dari kekal sampai kekal, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan dalam bahasa manusia, kasih Allah dapat dilambangkan dengan simbol tak terhingga. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Sedangkan kasih manusia dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Kasih Tuhan begitu panjang kepada saudara, dan Dia setia sampai selama-lamanya, walau kadang kita tidak setia kepadanya. Apakah saudara sudah memiliki
kasih Kristus yang panjang itu? Kalau sudah, tetaplah dan belajarlah mengasihi seperti kasih yang saudara terima dari Kristus. Misalnya, suami baiklah tetap mencintai istrinya walaupun mungkin sudah tidak secantik 22 tahun yang lalu. Mungkin di muka istrinya sudah mulai ada sarang laba-laba, atau tambah bawel, atau size-nya sudah berubah. Tapi tetaplah mengasihi istrimu. Begitu juga dengan istri. Tetaplah mengasihi suamimu walaupun mungkin sudah tidak seganteng dulu lagi. Mungkin sekarang mulutnya sudah bau, keringatnya aduh mana tahan, kecut saudara, ampun deh. Tapi tetaplah mengasihi suamimu. Pengalaman kalau nanti ceritakan nanti saja. Suami dan istri dalam perjalanan waktu. Mungkin saudara melihat banyak kekurangan ataupun ketidakpuasan dari pasangan saudara. Tapi tetaplah mengasihi kepada orang tua, baik kepada orang tua kandung maupun mertua. Mungkin ada ketidakcocokan, tapi tetaplah mengasihi kepada teman atau pada sahabat. Walaupun sering menjengkelkan, menyebalkan, tapi tetaplah mengasihi. Belajarlah mengasihi dengan kasih Kristus yang tak terbatas. Dahulu saudara, ada seorang gadis yang sangat cantik dan banyak pemuda menyatakan cinta kepada gadis ini. Namun suatu hari, gadis ini terkena musibah dalam sebuah kebakaran. Dia ada di tengah-tengah amukan api. Dan syukurlah dengan bersusah payah akhirnya gadis ini dapat keluar dari amukan api. Tetapi mukanya hangus terbakar. Sehingga gadis ini bukan lagi menjadi gadis yang cantik, tapi berubah menjadi gadis buruk rupa. Dan pria-pria yang dulu mengejar-ngejar dia, menyatakan cinta kepadanya, bahkan bersedia menikahinya, satu persatu mulai meninggalkannya. Dan ini membuat hati gadis ini begitu sedih. Sebelum terjadi musibah, ada seorang pemuda yang bernama Bono mencintai gadis ini. Namun karena satu hal, Bono harus pindah ke tempat yang lain. Dan di tempat yang lain ini, Bono pun mengalami musibah sehingga kehilangan penglihatannya. Dan Bono mendengar kejadian yang menimpa gadis yang dicintainya. Dan Bono menyatakan kesediaannya untuk mengawini gadis yang buruk rupa sekarang itu. Tapi saudara, ada seorang temannya terheran-heran dengan sikap Bono dan bertanya, "Bon, yang bener lo Bon mau kawinin tuh gadis. Tuh gadis, aduh Bon, jelek Bon, jelek. Jangan kawinin deh Bon. Masih banyak gadis-gadis lain." Tapi Bono menjawab, "Sesungguhnya aku tidak melihat wajah gadis itu. Karena sekarang aku buta." Saudara, cinta kasih manusia memang demikian, dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Tapi cinta kasih Tuhan tidak demikian. Ia mengasihi saudara apapun keadaan saudara, apapun
apapun kondisi saudara, cantik, jelek, tua, muda, pendek, tinggi, kaya, miskin, kasihnya tetap sama, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara, mulai hari ini kita belajar mengasihi seperti Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih-Nya yang luas, yang tinggi dan jauh, dan kasih-Nya yang panjang. Mari kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang tak terbatas dalam hati saudara dan saya, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi gerejanya, semakin mengasihi keluarga, semakin mengasihi saudara seiman, dan mengasihi sesama. Amin. Saya akan tutup renungan pada malam hari ini dengan satu pujian nomor 5, kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjelaskan soal kasih-Mu yang tak terhingga.